Apalagi saya sedang menulis satu buku, belum selesai karena begitu banyak pekerjaan, tentang pernikahan beda agama. Ini menjadi isu yang sangat mengerikan di zaman kita ini. Karena ini adalah sebuah konsep dunia yang berdosa, tapi diagung-agungkan, diangkat terus. Begitu banyak lagu dalam bahasa Indonesia berbicara tentang ini. Saya tidak terkejut kalau misalnya ada beberapa di antara kita yang bahkan suka dengan lagu-lagu ini. Ada lagunya kan? Melawan Restu, salah satu lagunya. Kalimatnya bahkan berbicara tentang, dalam lagu-lagu ini saya tidak tahu lagu yang mana satu, Tuhan kita sebenarnya cuma satu, kita saja yang beda. Tuhan tidak satu dalam pemikiran semua manusia. Kalau Tuhan cuma satu, memang kebenaran mengatakan bahwa Tuhan cuma satu memang. Tapi kalau kita sudah bilang kita beda agama, tidak ada istilah Tuhan cuma satu antara kita yang beda agama. Karena kalau kita beda agama, beda kepercayaan, bukan hanya beda kepercayaan kita, bertentangan. Bagaimana mungkin kita bilang kita percaya kepada Tuhan yang satu? Sangat-sangat tidak masuk akal, tapi ini diajarkan. Kita ini bertentangan. Aku bilang Tuhan Yesus Tuhan, kamu bilang Tuhan Yesus bukan Tuhan. Lalu di mana sisi samanya? Gak ada sisi samanya, tapi dibilang sama. Lalu kita ikut-ikutan. Atas nama kebaikan. Bukan atas nama kebaikan. Atas nama diri sendiri. Tuhan, kita tak peduli Tuhan. Segala konsep dalam dunia ini tujuannya cuma satu. Meniadakan Tuhan. Yang lain boleh ada, Tuhan tak boleh ada. Itulah konsep dunia. Makanya ada seorang anak muda, saya percaya agamanya Kristen karena dia namanya terambil dari Alkitab, nama seorang nabi. Saya tidak mau sebut namanya, nanti kalau saya sebut namanya Bapak Ibu pergi dan cek dia. Dan dia dari pembicaranya, karena saya hanya lihat sekilas saja, dari pembicaranya saya percaya dia sedang pacaran beda agama. Lalu dia bilang, ketika yang mewawancara dia tanya sama dia, kamu lebih memilih mana? Kehilangan Tuhan, mendapatkan apa yang kamu mau, atau kehilangan apa yang kamu mau tapi mendapatkan Tuhan? Lalu dia jawab, ya tentu saya mau tetap mendapatkan Tuhan, walaupun saya harus kehilangan apa yang saya mau. Sampai di sana benar, bagus jawabannya. Tapi selanjutnya ditanya sama dia, lalu bagaimana dengan pacarmu sekarang? Lalu dia jawab, kalau saya boleh memilih, saya akan tetap mau ikut Tuhan. Tapi dia bilang, hubungan saya dengan dia bukan saya yang pilih. Perasaan itu timbul, dan ketika saya bersama dengan dia, saya begitu nyaman dengan dia. Jadi perasaan ini dari mana? Bukan dia yang kasih katanya. Perasaan ini datangnya dari Tuhan. Perasaan yang nyaman dengan seorang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka ambil sebagai bukti bahwa Tuhan setuju hubungan mereka ini. Lihat apa yang terjadi? Yang terjadi adalah cuma satu. Dia tahu Tuhan ada. Dia tahu Tuhan berkuasa. Tapi keinginan diri sendiri lebih besar dari Tuhan. Tuhan bilang apa? Firman Tuhan sudah sangat jelas. Jangan jadi pasangan yang tidak seimbang. Sangat jelas.
Karena persamaan apa yang ada antara anak Tuhan dengan bukan anak Tuhan sangat jelas. Tapi keinginan diri sendiri mau sama dia. Jadi mana yang benar? Firman Tuhan atau keinginan diri sendiri? Maka anak-anak kita sedang diajari untuk mengikuti kata hati, bukan kata firman Tuhan. Makanya jangan terkejut kita kalau anak-anak kita suatu hari nanti akan memperkenalkan kepada kita pacarnya yang bukan orang Kristen. Dan lebih bahaya lagi, kalau kita orang tua dan bilang, oh pacar kamu bukan orang Kristen, gak apa-apa. Gak apa-apa. Pacaran saja sama orang non-Kristen tidak apa-apa. Jalani saja dulu. Oke. Dan jangan nanti menyesal ya. Kalau suatu hari dia datang kepada kamu sudah pakai peci, sudah pakai jilbab, atau sudah sembahyang di kelenteng. Jangan terkejut. Dan sesali diri sendiri. Masalah besar. Masalah besar. Toleransi itu baik. Sebagai manusia sosial, apalagi kita di Indonesia, toleransi itu adalah suatu hal yang baik. Tapi toleransi bukan berarti kita menanggalkan iman kita. Makanya saya berbicara ini, saya tidak akan berbicara ini kalau saya seorang anggota DPR dan berbicara kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya berbicara ini kepada setiap orang Kristen. Kalau kamu orang Kristen, kamu harus lebih taat kepada firman Tuhan daripada segala perkataan dunia. Bahkan yang disebut sebagai toleransi sekalipun. Lagi pula toleransi sekarang sudah diganti, bukan lagi toleransi, tapi kompromi sekompromi-komprominya. Itulah toleransi zaman sekarang. Jadi inilah yang dihadapi oleh anak-anak kita. Dan kita orang tua harus siap untuk menjaga mereka.